Sidang lanjutan PK kasus Saka Tatal kembali digelar hari ini dengan agenda menghadirkan saksi ahli yang belum sempat dihadirkan pada sidang sebelumnya, yaitu Dr. Muzakir, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia. Ahli hukum pidana memberikan keterangan hingga pandangan terkait minimnya bukti dalam kasus Vina dan Eki. Saya ingin sampaikan karena ini berhubungan dengan tindak pidana anak dan pelakunya anak, sedangkan pasal yang dituduhkan berhubungan dengan 340. Nah, berlakulah lex spesialis derogat lex generalis tersebut. Baik, ahli sudah begitu, saya kira sama. Jadi itu menarik pertanyaannya karena apa? Karena prinsipnya tindak pidana dilakukan oleh anak itu tunduk pada hukum peradilan anak. Sehingga dengan demikian, kalau di dalam Undang-Undang Anak sudah diatur tadi, ahli sudah dikutipkan tadi pasal 80 ayat 2 itu sudah dikatakan itu adalah masuk dengan kualifikasi itu, seharusnya adalah anak diproses secara anak dalam kapasitasnya sebagai anak dan melalui pasal-pasal yang mengatur tentang anak. Tidak bisa digeser menjadi pasal KUHP karena tadi sudah benar itu adalah harus diutamakan itu pelakunya anak. Ya. Jadi ada kegelapan hakim di situ. Ya. Untuk penerapan pasal dari proses ini. Baik, dari awal sesungguhnya itu sudah prosedur yang atau unprocedural, ya, tidak sesuai dengan prosedur. Kalau anak ya anak. Tapi kalau undang-undang anak diperlakukan hanya untuk anak, tidak untuk orang dewasa. Tapi sebaliknya juga sama juga kalau ada orang dewasa juga tidak bisa masuk pada peradilan anak. Ya. Oleh sebab itu kalau benar itu adalah proses bahwa itu pelakunya masih anak-anak dan semua pelaku adalah anak-anak, ya, berarti anak-anak itu harus dilakukan dengan hukum anak melalui peradilan anak. Ya. Saya ingin terangkan lagi dalam konteks ini, meskipun dia prosesnya melalui peradilan anak, tetap juga hukum acaranya itu tetap menghormati. Namanya hukum acara itu sama, pembuktiannya sama dan seterusnya itu sama. Kalau tadi ahli contohkan masalah pembunuhan, pembuktiannya sama. Kalau ada kematian, membuktikannya sama. Ini pembunuhan atau bukan? Semuanya sama. Cuma dia diproses melalui proses peradilan anak. Jadi kalau di proses peradilan anak itu bukan berarti digampangkan misalnya begitu. Tidak bisa, tetap harus dibuktikan standar pembuktian tentang pembuktian. Kalau itu pembunuhan ya standar pembuktian pembunuhan. Kalau tidak terbukti pembunuhan karena matinya orang bukan karena perbuatan terdakwa, ya harus dinyatakan bahwa itu terdakwa tidak bisa dibuktikan telah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban dan seterusnya. Jadi prinsipnya secara hukum adalah sama. Nah, apakah itu menjadi bagian daripada kekhilafan hakim? Kalau menurut ahli dari awal sudah salah, dalam proses penyidikan sudah salah, karena itu melibatkan anak. Ya. Tapi jangan karena gregetnya luar biasa, terus kemudian disimpangi semua, juga tidak boleh. Tetap aja anak ya anak, ya proses anak dan anak. Mestinya dalam proses penyidikan itu harus sudah dimulai. Tapi kalau kemudian ternyata pada bagian akhir itu ternyata adalah anak tadi diproses, ya prosesnya seperti hukum dewasa terkait dengan pasal 340, ya ahli berpendapat proses anak dengan proses itu namanya proses prosedur 340-nya itu menurut ahli adalah tidak tepat dan itu bagian daripada kekhilafan hakim dan kekeliruan dalam proses penuntutan. Demikian. Saya lanjutkan berhubungan dengan motif yang ahli sampaikan tadi. Dalam perkara ini yang menjadi motif adalah cinta dan ditolak. Di berkas lain menyampaikan cinta Andi ditolak. Di pernyataan lain disebutkan cinta Peggy ditolak. Nah, kemudian ketiga orang ini sampai sekarang DPO, 2 orang lainnya dinyatakan fiktif. Menurut ahli, ketika yang menjadi latar belakang menjadi motif itu tidak ada dan ternyata fiktif, apakah tindak pidana ini bisa dikatakan rekayasa atau kabur? Baik, ahli jelaskan secara prinsip begini. Tadi ahli sudah sebutkan khusus untuk pembunuhan berencana pasal 340 adalah itu bermotif, ya. Bermotif itu artinya pelaku memiliki motif, ya. Nah ini karena dilakukan secara bersama-sama, ya. Menjadi pertanyaan kalau dilakukan secara bersama-sama motifnya kira-kira apa?
Kalau itu dilakukan secara pribadi, terang sekali motifnya. Mungkin kalau toh ada penyertaan yang lain, barangkali agak jelas motifnya. Kalau ini secara rame-rame begitu banyak itu, apa sama motifnya mereka cinta ditolak misalnya begitu? Apakah sama seperti itu? Emangnya dia harus menerima cintanya sekian banyak orang itu? Jadi kalau itu dibuktikan, menurut Ali agak sulit. Ya. Nah, atas dasar itulah Ali berpendapat bahwa kalau itu sulit untuk ditarik motifnya, seharusnya pasal 340 tidak bisa diterapkan di dalamnya. Karena apa? Saya ulangi lagi, 340 harus ada motif. Ya. Karena berencana itu mesti motif, karena akan diseleksi semuanya itu. Tapi kalau orang lain itu ternyata pelakunya banyak orang, apa motifnya semuanya sama? Kalau tadi ada 2-3 orang motifnya sama, apakah itu semuanya pelakunya juga motifnya sama? Ali berpendapat bahwa itulah yang Ali sampaikan, bahwa kalau itu tidak bisa ditemukan motif untuk menyatukan bahwa dia melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, ya seharusnya dia tidak bisa dikenakan pasal 340 ya, karena motif yang menyatukan itu adalah tidak ada. Demikian keterangan Ali. Dari saya berhubungan dengan hukum pembuktian Ali. Dalam tingkat penyidikan disebutkan harus memenuhi 2 bukti permulaan yang cukup. Sedangkan dalam proses peradilan disebutkan 2 bukti permulaan yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim. Kita melihat dalam proses penegakan hukum perkara ini minim sekali bukti saintifik. Sekalipun ada, itu hanya berbentuk visum et repertum yang tidak menunjukkan siapa pelakunya. Nah, yang saya tanyakan ke ahli, apakah alat bukti yang minim bisa menaikkan suatu perkara, bisa dinaikkan atau bisa diputus dengan pidana, apalagi ini pidana seumur hidup. Baik, Ali jelaskan begini. Kata-kata bahwa pembuktian minimum ya, itu sebenarnya sudah klausula yang sudah menjadi baku sekarang ini dalam proses penyelidikan. Tadi sudah Ali terangkan, penyidikan juga Ali sudah terangkan, itu mendasarkan pada 2 alat bukti yang cukup. Yang menjadi pertanyaan, 2 alat bukti apa? Seperti Ali sampaikan, 2 alat bukti itu adalah alat bukti yang memiliki alat bukti yang disebutkan di dalam pasal 184 KUHP plus Undang-Undang ITE, diperoleh secara syah, dilakukan oleh penyidik yang punya kompeten wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini, dan yang terakhir adalah alat bukti tadi memiliki kekuatan pembuktian yang primer, meskipun 2 tapi primer untuk unsur pokok delik yang dituju. Jadi kalau unsur pokok delik yang dituju adalah 340, tadi Ali sudah sampaikan, berarti yang pertama alat bukti tadi adalah masalah kondisi korban yang meninggal dunia tadi, tentang kondisinya seperti apa, fisiknya seperti apa, semuanya diterangkan oleh kedokteran forensik ya. Tadi Ali sebenarnya memberi contoh tandingan atau perbandingan seperti Ali sampaikan tadi. Jadi itu yang menentukan siapa? Kedokteran forensik. Maka kedokteran forensik lah berdasarkan bukti-bukti yang ada, dia akan dapat menyimpulkan ini itu adalah pembunuhan, ini adalah bukan pembunuhan, ini adalah kecelakaan atau yang lainnya. Ini semuanya adalah berbasis pada alat bukti forensik yang dilakukan oleh kedokteran forensiknya. Atas dasar itulah tadi ahli sampaikan bahwa kalau itu tidak ada 2 alat bukti pokok untuk tindak pidana pokoknya itu, unsur pokok delik itu, ya semestinya dia belum bisa untuk memastikan bahwa itu adalah tadi tindak pidana pembunuhan. Ya, mestinya harus diklarifikasi lebih dulu secara objektif tadi. Ini buktinya apa yang kedua alat bukti tadi? Kalau saya simpulkan dari apa yang sudah diterangkan tadi dan dokumen yang permohonan PK itu, ternyata alat bukti yang memastikan bahwa ini terjadi bukan karena pembunuhan. Kalau misalnya simpulkan itu benar bukan karena pembunuhan, berarti mesti itu terjadi karena faktor-faktor yang lain atau sebab-sebab yang lain yang bukan pembunuhan berencana. Ya. Nah, atas dasar itu Ali berpendapat bahwa ya kita balik lagi kepada pembuktian tadi bahwa ini perkara ini apa kuncinya. Pertama adalah kondisi objektif dari korban atau orang yang meninggal. Dari itulah yang bisa disimpulkan
Itu sebabnya karena apa? Itu adalah hasil visum et repertum. Demikian menurut ahli. Ya, selanjutnya saudara. Sebentar, sedikit lagi. Nah terus kenapa hakim kok tiba-tiba menyimpulkan bahwa itu adalah kejahatan pembunuhan berencana? Balik lagi ahli sampaikan, seharusnya hakim berbasis pada fakta hukum, bukan opini hukum dan juga bukan opini publik. Kalau fakta hukumnya mengatakan bahwa itu A, ya katakan itu adalah prosesnya A. Tapi kalau ternyata itu tidak dilakukan oleh hakim, itulah namanya bagian daripada kekhilafan hakim dalam menarik proses alat bukti dalam pembuktian dalam perkara tindak pidana ini. Demikian. Ya, saudara ahli, kita mengenal pasal 184 KUHP. Di situ ada dijelaskan, disebutkan 5 alat bukti. Kami sangat miris melihat fakta yang ada. Kami melihat hanya satu alat bukti yang ada berupa kesaksian, itu pun dalam bentuk persangkaan. Ini fakta ketika kami mempelajari berkas. Nah, menurut pendapat ahli di situ, dengan minimnya alat bukti itu, apa kira-kira agak bahasa kemungkinan ya yang dipakai penyidik ataupun penegak hukum untuk mencari bukti lain yang bersangkutan dan relevan? Kayak tadi bukti visum tidak relevan, bukti ada batu, ada kendaraan yang tidak punya relevansi terhadap pembuktian dalam perkara ini. Baik, ahli jelaskan. Memang tadi ahli juga sudah menyampaikan bahwa prinsip dalam konteks perkara ini yang dimohonkan PK ini adalah urusan pembuktian. Pembuktian terjadinya akibat mati itu karena apa? Yang satu mengatakan itu dalam putusan pengadilan menyatakan itu karena pembunuhan berencana. Tapi ahli tadi sudah sampaikan bahwa kalau itu pembunuhan berencana semestinya ada bukti-bukti pendukung untuk mengarah ke sana. Ya, tadi misalnya itu pembunuhan lebih dahulu mestinya didukung oleh namanya 184 KUHP alat bukti itu. Kalau di backup lagi bisa juga ditambah satu lagi namanya alat bukti bukti elektronik ya, itu dalam undang-undang ITE. Jadi kalau itu sudah 6 atau paling tidak dengan alat bukti yang ada di dalam itu ternyata itu tadi disimpulkan bahwa itu hanya keterangan saksi saja. Jadi keterangan saksi itu kualitasnya banyak sekali tadi ahli sampaikan. Contohnya tadi ahli katakan bahwa yang bagus itu apa? Dia yang mengalami, dia yang melihat, dia yang mendengar. Tapi kalau saksi itu hanya mendengar saja, itu bias. Apalagi dia mengatakan mendengar dari omongan orang lain, bahwa orang lain ngomong begini. Itu level 3, itu nggak ada kekuatan pembuktian sama sekali. Bahkan satu keterangan saksi saja tanpa di backup oleh alat bukti yang lain, itu adalah bukan keterangan saksi dan tidak dapat menjadi alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Sehingga dengan demikian ahli sampaikan bahwa kalau misalnya putusan pengadilan itu membuktikan bahwa belum ada kecukupan bukti bahwa itu untuk menetapkan unsur-unsur tidak pidana tadi itu tidak ada kecukupan bukti, maka di dalam proses PK inilah yang harus bisa menunjukkan bahwa itu belum ada bukti, karena itu simpulan yang dilakukan oleh hakim adalah dalam putusan itu adalah namanya bagian daripada kekhilafan hakim. Ya, satu lagi terakhir dari saya berhubungan dengan asas perintah tertulis, ahli. Kita tahu dalam perkara ini terjadi proses penangkapan tanpa ada perintah tertulis dan dalam hal bukan tertangkap tangan. Ya, sekian terakhir dari saya. Terima kasih. Jadi istilah bahasanya sesungguhnya kata perintah itu mesti dihindari ya. Karena sekarang adalah proses pembuktian. Kalau proses ada suatu laporan, ada kasus kan nanti akan ditunjuk dalam manajemen penyidikan kan siapa yang ditujukan penyidik untuk bisa memproses laporan itu gitu ya. Jadi kalau sudah proses laporan itu kan nggak boleh ada perintah-perintah dari yang lain. Kalau bahasa ahli sering ahli katakan bahwa penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap perkara sebut saja misalnya pembunuhan ini misalnya begitu, atau kematian 2 orang ini misalnya begitu, dia kan harus kalau sudah ditunjuk dia clear bahwa dia hanya demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dia akan melakukan tindakan proses hukum. Jadi kalau dia melakukan tindakan proses hukum itu sama artinya penyidik yang ditunjuk tadi yang ditugasi untuk memproses ini itu dia adalah menjalankan namanya
kekuasaan kehakiman pada level eksekutif. Saya ulangi lagi, penyidik tadi adalah menjalani kekuasaan pada level eksekutif untuk melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kematian 2 orang tadi. Nah, atas dasar itu, maka ketika dia menjalani kekuasaan eksekutif, kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif, maka penyidik tadi harus tunduk kepada pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Itu seperti hanya kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh yudikatif oleh hakim. Kalau itu kekuasaan kehakiman dipegang oleh eksekutif, dibebankan kepada penyidik, maka penyidik harus hanya tunduk kepada sumpahnya dan dia tidak boleh ada perintah-perintah. Karena apa? Pemegang kekuasaan kehakiman itu bebas dari kekuasaan manapun, termasuk diantaranya bebas dari kekuasaan atasnya. Sehingga dia hanya mengabdi kepada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut ahli demikian. Sehingga kalau itu dia berbuat karena perintah-perintah dan perintah itu ternyata menyimpangi dari prinsip-prinsip di dalam KUHP dan juga undang-undang kekuasaan kehakiman, ahli berpendapat seorang penyidik wajib menolak perintah itu. Wajib menolak terhadap perintah itu karena apa? Seorang pemegang kekuasaan tidak boleh dipengaruhi, istilah bahasanya merdeka dari kekuasaan manapun. Demikian. Juru bicaranya 4 orang ya. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di seluruh akun BI TV agar Anda tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani, mewakili kru yang sedang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.